Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 643B12, mata kuliah perpajakan dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisa pajak penghasilan atau PPH pasal 22 pada ikan tort import dari Norway di PT Ayana Putri Pratama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Nikita Gifsa dengan NIM 642328182. Saya Naomi Analisa Simanjuntak dengan NIM 642317191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Primananda Faturai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feladi Kaif dengan NIM 64231567. Dan saya Ramadian Erva Sandia dengan NIM 64234015. Pengertian pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan dari negara untuk keperluan pembangunan yang digali dari rakyatnya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial sehingga harus dikelola dengan baik dan tepat agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi dari PPH pasal 22 ialah pajak yang dikenakan terhadap badan usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor, yaitu pajak yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam bidang impor dan bidang lainnya. Karena pasal PPH 22 menggunakan metode withholding system, maka dalam pemungutan PPH pasal 22 bukan wajib pajak maupun fiskus yang berperan aktif, melainkan pihak ketiga yang bertujuan sebagai pemungut. Dan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang PT Ayana Putri Pratama. PT Ayana Putri Pratama adalah salah satu lembaga swasta yang bergerak di bidang importir makanan dan minuman. PT Ayana Putri Pratama melakukan pembelian barang impor yang tentunya berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan PPH pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka kami tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak penghasilan PPH pasal 22, khususnya terhadap pembelian barang impor. Kali ini saya akan membahas tentang faktur pajak. Apa itu faktur pajak? Faktur pajak adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti bahwa PKP telah memungut PPN dari pembeli. Ada beberapa fungsi faktur pajak. Yang pertama, bukti transaksi sebagai bukti otentik bahwa telah terjadi transaksi jual beli. Lalu kedua, ada bukti pemungutan pajak, menunjukkan bahwa PKP telah memungut pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ketiga, dasar pengkreditan pajak. Bagi pembeli yang juga merupakan PKP, faktur pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengkreditan PPN masukan dalam SPT PPN-nya. Lalu keempat, ada data pelaporan pajak. Data yang tercantum dalam faktur pajak akan digunakan oleh PKP dan pembeli dalam pelaporan pajak masing-masing. Terdapat beberapa jenis faktur pajak. Yang pertama, faktur pajak normal. Faktur pajak normal yaitu faktur pajak yang diterbitkan untuk transaksi umum. Lalu kedua, ada faktur pajak pengganti. Faktur pajak pengganti adalah faktur pajak yang diterbitkan untuk mengganti faktur pajak yang hilang atau rusak. Lalu ketiga, ada faktur pajak khusus, yaitu faktur pajak yang diterbitkan untuk transaksi tertentu seperti ekspor, impor, atau transaksi pihak-pihak tertentu. Lalu apa sih bedanya faktur pajak dengan invoice? Meskipun sering dianggap sama, faktur pajak dan invoice memiliki perbedaan. Invoice adalah dokumen komersial yang berisi rincian transaksi jual beli, sedangkan faktur pajak adalah dokumen fiskal yang memuat unsur-unsur pajak. Mengapa faktur pajak itu penting? Faktur pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem perpajakan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan melaporkan pajak.
serta sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu, apa sih peraturan yang terkait dengan faktur pajak? Peraturan mengenai faktur pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta peraturan Menteri Keuangan yang terkait. Berikut adalah contoh faktur pajak PT Ayana Putri Pratama beserta penjelasan poin-poinnya. Poin yang pertama adalah kode dan nomor seri faktur pajak. Ini adalah identitas unik untuk setiap faktur pajak. Nomor ini digunakan untuk pelaporan pajak dan memudahkan dalam penelusuran transaksi. Lalu kedua ada kolom pengusaha kena pajak, yaitu di sini PT Ayana Putri Pratama. Selanjutnya adalah alamat lengkap perusahaan penjual, yaitu di Jalan Sunter Kemayoran nomor 126 RT 001 RW 004 Jakarta Utara. Lalu di bawahnya ada nomor pokok wajib pajak identitas pajak perusahaan. Lalu di bawahnya lagi ada NITKU atau nomor induk tertentu kena pajak, yaitu ini nomor identitas lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Lalu kolom kedua adalah kolom pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak, yaitu PT Seva Nusa Sinergi. Lalu di bawahnya adalah alamat lengkap perusahaan pembeli, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253 Equity Tower, lantai 8, unit B, blok nomor RT 005 RW 003. Di bawahnya lagi ada NPWP, nomor pokok wajib pajak perusahaan pembeli. Selanjutnya juga ada sama, ada NITKU atau nomor induk tertentu kena pajak perusahaan pembeli. Lalu di kolom selanjutnya ada nomor nama barang kena pajak atau jasa kena pajak. Lalu harga jual atau pergantian uang atau termin. Nomor adalah nomor urut barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nama barang adalah nama spesifik barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini adalah frozen truth, fillet, half side 3-4. Harga jual adalah harga satuan dan total harga untuk setiap jenis barang. Seperti misalnya di sini yang pertama ada 27.092.800 dan harga barang kedua adalah 2.238.600. Lalu selanjutnya adalah harga jual atau pergantian yang merupakan total harga jual semua barang atau jasa sebelum dikurangi potongan harga atau uang muka. Dalam contoh ini yaitu 29.331.400. Lalu berikutnya adalah dikurangi potongan harga. Ini maksudnya adalah jika ada potongan harga maka akan dikurangi dari harga jual. Berikutnya ada dikurangin uang muka. Ini maksudnya adalah jika pembeli telah memberikan uang muka maka akan dikurangi dari harga jual. Berikutnya adalah dasar pengenaan pajak. Yang dimaksudkan adalah jumlah yang menjadi dasar perhitungan PPN, yaitu harga jual setelah dikurangi potongan harga dan uang muka. Yaitu di sini contohnya sebesar 29.331.400. Total PPN adalah jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh pembeli, yaitu Rp3.226.454. Lalu di bawahnya adalah total PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Dalam hal ini tidak ada PPNBM yang dikenakan. Tertulis di sini, PPN dibebaskan sesuai PP nomor 146 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 38 tahun 2003. Ini mengindikasikan bahwa PPN untuk transaksi ini dibebaskan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu berikutnya ada tulisan faktur pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan basah. Kesimpulannya, faktur pajak ini mencatat transaksi jual beli antara PT Ayana Putri Pratama dan PT Seva Nusa Sinergi. Transaksi ini melibatkan penjualan frozen truth, fillet, half side 3-4 dengan total harga jual tertentu. PPN yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli dibebaskan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang selanjutnya ada pemberitahuan impor barang atau PIB. Pemberitahuan impor barang atau PIB adalah suatu dokumen pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DCBC
atas impor barang yang dilakukan. Dokumen PIB ini berisi rincian atas barang impor, jumlah pajak, dan bea masuk yang harus dibayarkan oleh importir kepada bea cukai. Setelah pembayaran dilakukan, barulah barang yang diimpor itu bisa diambil. Sebagai bukti keabsahan, transaksi jual beli akan selalu disertai lembar legalitas seperti halnya kwitansi, faktur, barang, atau PIB. Bagi importir, penting memperhatikan tata cara pengisian PIB yang benar agar fungsinya sama dengan faktur pajak, yakni bisa sebagai pengurang pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan pajak yang dilakukan PT Ayana Putri Pratama saat pembelian ikan trot impor di Norway pada tanggal 12 Januari 2024. Pada tanggal 12 Januari 2024 dengan CIF yang sudah diketahui sebesar 22.541,74 US dollar dan bea masuk sebesar 5% dari besarnya CIF, pada tanggal 12 Januari 2024 Menteri Keuangan Indonesia menetapkan bahwa 1 US dollar setara dengan 15.503.000 rupiah. Maka CIF yang sudah diketahui dikalikan dengan kurs yang sudah ditetapkan, yaitu menghasilkan Rp344.464.595. Untuk mencari PPh pasal 22 atas barang impor, kita harus mengetahui besarnya nilai impor. Besarnya nilai impor dihitung dengan cara menambahkan nilai CIF yang sudah diketahui dengan bea masuk. CIF yang sudah diketahui sebesar Rp341.464.595 dan bea masuk adalah 5% dari besarnya CIF, yaitu setara dengan Rp17.474.000. Nilai CIF yang ditambahkan dengan bea masuk senilai Rp369.938.595. Untuk menghitung PPh pasal 22 atas impor adalah sebesar 22,5% dari besarnya nilai impor jika perusahaan tersebut memiliki API. Jika tidak, maka akan dikenakan pajak sebesar 7,5%. Karena PT Ayana Putri Pratama memiliki API, maka pajak yang dihutangkan hanya sebesar 2,5% dari nilai impor, yaitu sebesar Rp9.173.464.000 yang dibulatkan menjadi Rp9.174.000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian surat setoran pajak atau yang biasa disebut SSP. SSP sendiri terdiri dari 4 rangkap. Ada lembar ke-1 yaitu untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk kantor pelayanan pendaharaan negara atau KPPN, lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP, dan lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran seperti bank, resepsi, atau kantor pos dan giro. Pertama, isi NPWP atau nomor pokok wajib pajak diisi dengan NPWP dari wajib pajak yang bersangkutan. Lalu, nama wajib pajak diisi dengan nama lengkap dari pihak yang wajib membayar pajak. Untuk alamat wajib pajak, isi dengan alamat wajib pajak yang bersangkutan. Pada bagian kode akun pajak dan kode jenis setoran diisi sesuai dengan kode pajak yang akan dibayarkan. Dapat dilihat pada kode akun pajak dan kode setoran yang terdapat di web Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Untuk kode jenis akun pajak pembelian barang impor adalah 41123 dan kode jenis setorannya adalah 100. Pada bagian uraian pembayaran, jelaskan secara singkat jenis transaksi yang dikenai.
Untuk masa pajak diisi dengan memberikan tanda silang pada kolom bulan pajak yang dibayar, yaitu pada bulan Januari, dan tahun pajak diisi dengan tahun terhutangnya pajak, yaitu pada tahun 2024. Pada bagian nomor ketetapan, nomor yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT digunakan untuk membayar atau menyetor pajak kurang dibayar atau disetor berdasarkan surat ketetapan pajak. Jumlah pembayaran diisi dengan jumlah pajak yang dibayar. Jumlah ini adalah besaran pajak yang telah dihitung berdasarkan tarif yang berlaku untuk jenis transaksi tersebut. Pada bagian terbilang, diisi dengan jumlah pajak yang dibayarkan atau disetor dengan huruf Latin atau menggunakan bahasa Indonesia. Pada bagian diterima oleh kantor penerimaan pembayaran dapat diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran, tanda tangan, nama jelas, petugas, penerimaan pembayaran atau setoran, serta cap atau stempel kantor penerimaan. Begitu juga dengan bagian wajib pajak atau penyetor, diisi dengan nama, tempat, dan tanggal pembayaran atau penyetoran tanda tangan, NPWP nama jelas wajib pajak, serta stempel usaha. Ruang validasi kantor penerimaan pembayaran diisi dengan NTB atau NTPN yang dapat kita cek pada struk transaksi pembayaran. Kesimpulan, PPh Pasal 22 dipungut oleh pemungut pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Secara umum, pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final. Tetapi terdapat pemungutan PPh Pasal 22 yang bersifat final, yaitu atas perjalanan BBM dan BBG kepada penyalur atau agen. Penelitian yang kami lakukan mengkaji penerapan pajak penghasilan Pasal 22 pada pembelian ikan trout impor dan Norway di PT Ayana Putri Pratama. Hasil analisa menunjukkan bahwa PT Ayana Putri Pratama telah mematuhi ketentuan pajak penghasilan Pasal 22 dengan baik, yaitu dengan melakukan pemungutan pajak saat melakukan pembelian ikan trout impor dari penyediaan barang yang telah ditunjukkan sebagai pemungut pajak serta memiliki angka mengenai impor atau API. Proses pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 berjalan cukup efisien berkat sistem administrasi yang diterapkan. Secara keseluruhan, penerapan pajak penghasilan Pasal 22 pembelian barang impor di PT Ayana Putri Pratama telah berjalan dengan sangat baik. Saran, berdasarkan hal-hal yang kita pelajari mengenai pajak penghasilan Pasal 22 dalam makalah ini, disarankan kepada pembaca untuk lebih mendalami memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PPh Pasal 22, terutama pada kode dan kode setoran pajak yang berbeda. Cara perhitungan presentasi pajak yang dipotong pada PPh Pasal 22. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.